Yo, halo teman-teman, balik lagi di channel Wainan Project yang akan melanjutkan membahas komik Tokyo Revengers. Tidak bosan-bosannya, Mimin ingetin lagi jika video ini berisi full content spoiler. Jadi buat kalian yang tidak suka spoiler, kalian boleh skip aja video ini. Semoga video ini bisa menghibur kegabutan kalian. Dan jika kalian suka dengan videonya, kalian boleh subscribe aja biar Mimin lebih semangat lagi buat bikin konten-konten selanjutnya. Anjir, kangen banget dah ngomong begituan. Melanjutkan dari episode sebelumnya, di mana Draken yang berhasil menyelamatkan Takemichi dan Senju tiba-tiba saja mendapat beberapa tembakan yang dilakukan oleh anggota Rokuhara Tandai. Tak lama setelah insiden penembakan itu, Draken pun menghembuskan nafas terakhirnya tepat di hadapan Takemichi. Setelah melihat Draken yang tewas di depan matanya, Takemichi hanya bisa terdiam dan masih tidak menyangka jika Draken telah tiada. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja Akashi dan anggota Brahman yang lain datang menemui Takemichi dan Senju. Mengetahui apa yang telah terjadi pada Draken, Akashi langsung mengajak seluruh anggota Brahman untuk menyerang Rokuhara Tandai. Namun rencana Akashi mendapat pertentangan dari Senju, karena ini bukanlah waktu yang tepat untuk menyerang Rokuhara Tandai, karena Brahman baru saja kehilangan seseorang yang sangat penting, yaitu Ryuguchi Ken. Namun Akashi tidak memperdulikan perkataan Senju, dan Akashi berkata jika peperangan ini sudah bukan tentang menentukan siapa yang terkuat dari tiga dewa, melainkan perang ini adalah pertumpahan darah. Di saat mereka sedang berdebat, seketika saja terdengar suara hentakan kaki dari sekelompok orang, yang ternyata mereka adalah geng Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Terranosot. Dengan datangnya Rokuhara Tandai ke tempat itu, maka perang antara Brahman dan Rokuhara Tandai sudah tidak dapat dihentikan lagi. Saat kedua kubu sudah bersiap untuk menyerang, tiba-tiba saja terdengar suara bising dari knalpot ember. Mendengar suara itu, Akashi langsung mengetahui jika itu adalah suara knalpot ember dari motor CB250T milik Maiki. Dan benar saja, karena seketika saja Maiki dan anggota Kanto Manji Geng yang lain sudah berada di tempat itu. Dan ini akan menjadi perang antara tiga dewa yang sebenarnya. Dengan teriakan dari ketiga eksekutif dari masing-masing geng, menandakan jika peperangan sudah dimulai. Saat sudah dimulai, para anggota dari masing-masing geng mulai menyerang satu sama lain. Senju yang melihat itu berteriak kepada anak buahnya agar berhenti melakukan semua ini. Namun tidak dengan Terranosot, karena di situasi seperti ini, Terranosot berencana untuk mengabaikan Kanto Manji dan lebih memfokuskan untuk menghancurkan Brahman terlebih dahulu. Kemudian Terranosot menyuruh anak buahnya untuk menggengbeng Akashi di peperangan itu. Senju yang melihat Akashi akan digengbeng langsung hendak mendekatinya. Namun seketika saja Waka langsung menahan Senju dan menyuruh Senju untuk tidak terlibat di peperangan ini. Di sini Waka menyuruh Takemichi untuk menjaga Senju, dan kemudian Waka langsung mengajak Benkei untuk join war dan membantu Akashi Takeyomi. Kembali pada Akashi yang saat ini tengah kesulitan menghadapi para anggota dari Rokuhara Tandai. Di sini Akashi tidak bisa melakukan apa-apa karena beberapa cecunguk dari Rokuhara Tandai sedang menahan tangan dan kaki dari Akashi. Perlahan-lahan Terranosot mulai mendekati Akashi dan hendak langsung mengajar wajah Akashi. Namun beruntung pukulan dari Terranosot mampu ditahan oleh Benkei, dan dengan cepat Waka langsung menendang kepala Terranosot dengan jurus freestyle-nya.
Di sisi lain, Kakucho yang sedang membantai satu persatu anggota dari kantor Manji seketika saja mendapat serangan dari Sanzu dengan sebuah tongkat besi. Namun Haitani bersaudara langsung membalas serangan yang dilakukan Sanzu tadi terhadap Kakucho. Di sisi lain juga, terlihat Ultraman Mochi sangat menikmati peperangan ini dengan membantai satu persatu anggota dari kantor Manji Gang yang ada di hadapannya. Cecunguk kantor Manji yang melihat kebrutalan dari Ultraman Mochi itu hanya bisa terdiam dan ketakutan sampai-sampai bulu kaki mereka berpindah ke atas dan menjadi bulu anu. Kembali pada Tyrannosaurus. Terlihat 100 anggota dari Rokuhara Tandai sudah berhasil ditumbangkan oleh Waka dan juga Benkei. Tyrannosaurus yang menyaksikan aksi dari kedua legenda itu langsung bersemangat dan menantang Waka dan Benkei untuk maju dan melakukan adu gabrut 2 lawan 1 dengannya. Dan tanpa membuat status di WhatsApp terlebih dahulu, Waka dan Benkei pun langsung dengan cepat menyerang Tyrannosaurus. Tyrannosaurus juga langsung berlari dan hendak melayangkan pukulannya ke arah Waka. Namun Waka dapat menghindari pukulan itu dan kemudian menyerang Tyrannosaurus menggunakan combo dari kedua kakinya. Dan dilanjut dengan Benkei yang langsung menghantam kepala Tyranno dengan sangat kuat menggunakan tinjunya hingga membuat Tyranno terpental jauh ke belakang. Koko yang melihat pertarungan itu berkata pada Maiki jika sepertinya pertarungan itu akan dimenangkan oleh Brahman. Namun seketika saja Tyrannosaurus kembali bangkit sambil melepaskan pakaiannya sembari memamerkan otot bohainya di hadapan Waka dan Benkei. Maiki mengetahui jika saat ini Tyrannosaurus sudah memasuki mode kekuatan penuhnya, yang itu disebut Tyranno mode kritikal. Kemudian Tyrannosaurus yang sudah dalam mode kritikal mulai mendekati Waka dan Benkei. Dan dengan satu pukulan Blade of Despair yang sudah di bore up, membuat Waka dan Benkei harus terkapar tak berdaya setelah menerima serangan dari Tyrannosaurus. Takemichi dan Akashi yang melihat itu kaget karena betapa mengerikannya Tyrannosaurus saat sudah memasuki mode kritikalnya. Namun di tengah kekhawatiran mereka berdua, seketika saja Kawaragi Senju sudah berada di depan Tyrannosaurus dan menantangnya untuk adu gabrut 1 lawan 1. Berpindah pada Kakucho yang telah selesai menghabisi para cecunguk dari kantor Manji Gang yang berada di hadapan Maiki. Begitu juga dengan Sanzu yang terlihat babak belur karena menghadapi Haitani bersaudara. Kemudian Kakucho mendekati Maiki dan mengambil kesempatan untuk menantang Maiki duel adu gabrut 1 lawan 1 dengannya. Kembali berpindah pada Senju dan Tyrannosaurus yang akan melakukan duel adu gabrut. Akashi yang melihat Senju akan menghadapi Tyrannosaurus langsung berteriak menyuruh Senju untuk mundur dan berhenti. Namun Senju malah berteriak menyuruh Akashi untuk diam. Kemudian dengan cepat Senju langsung meluncur ke arah Tyrannosaurus. Namun Tyrannosaurus yang sudah standby langsung menghajar Senju dengan sangat kuat hingga Senju terpentar mundur ke belakang. Akashi kembali berteriak menyuruh Senju untuk berhenti dan Akashi berkata jika saat ini Senju tidak mungkin bisa mengalahkan Tyrannosaurus. Takemichi yang mendengar perkataan Akashi heran mengapa Senju yang dijuluki sebagai salah satu dari 3 dewa tidak akan mampu mengalahkan dewa lainnya. Dan Akashi menjelaskan jika gelar salah satu dari 3 dewa yang Senju sandang adalah karena Senju dikelilingi oleh para legenda dari Black Dragon generasi pertama seperti dirinya, Waka, dan juga Benkei. Senju kembali meluncur ke arah Tyrannosaurus dan Tyrannosaurus juga sudah siap menghajar Senju untuk kedua kalinya.
Namun ternyata kelincahan Senju dapat menghindari pukulan dari Tyrannosaurus. Kemudian Senju melepaskan tendangan biang lala tepat di wajah Tyrannosaurus hingga membuatnya tersungkur ke bawah. Namun Tyrannosaurus dapat kembali bangkit, dan kali ini Tyrannosaurus merasa sangat membara dan bersemangat, hingga dia kini memasuki mode critical power menghadapi Senju yang memasuki mode hypernya. Berpindah pada Kakucho yang langsung menyerang Mikey berkali-kali. Kakucho berteriak pada Mikey, mengapa Mikey tidak bereaksi sedikit pun setelah mendapat beberapa pukulan dari Kakucho. Dan Kakucho menyuruh Mikey untuk serius menghadapinya karena ini adalah pertarungan. Namun Mikey tidak memperdulikan perkataan Kakucho karena saat ini Mikey sedang merasa sangat hampa dan diselimuti oleh kegelapan. Dan seketika saja tatapan Mikey menjadi sangat mengerikan. Dan kini Mikey sudah memasuki mode dark impulsifnya. Kembali berpindah pada Senju dan Tyrannosaurus. Terlihat mereka berdua saling menyerang satu sama lain. Tyrannosaurus menghajar Senju dengan tinjunya dan Senju membalasnya dengan tendangannya. Namun, power dari pukulan Blade of Despair Tyrannosaurus jauh lebih kuat hingga membuat Senju harus kembali terpental jauh ke belakang. Kemudian, Tyrannosaurus kembali berjalan menghampiri Senju, dan tanpa sengaja Tyrannosaurus menyentuh Takemichi, yang itu membuat awak kening Takemichi kembali aktif. Dan dari awak keningnya, Takemichi melihat takdir Tyrannosaurus yang akan mati di tempat ini. Dan di sini Takemichi tidak percaya jika monster seperti Tyrannosaurus ini akan terbunuh, dan siapakah orang yang akan membunuh Tyrannosaurus. Saat Tyrannosaurus ingin mendekati Senju, tiba-tiba ada seseorang yang terpental melewati dirinya, yang ternyata itu adalah Kakucho yang sudah habis babak belur dihajar oleh Mikey. Setelah Senju dan Kakucho dikalahkan oleh Tyrannosaurus dan Mikey, kini tibalah final battle dari peperangan tiga dewa ini, yaitu Mikey mode Dark Impulsive melawan Tyrannosaurus mode Critical Power. Melihat Tyrannosaurus dan Mikey akan melakukan duel adu gabrut, Senju pun berteriak pada Mikey untuk tidak mengganggu pertarungannya dengan Tyrannosaurus. Dengan tatapan tajam dan aura pembunuh, Mikey mengancam apakah selanjutnya Senju juga ingin mati. Dengan cepat, Tyrannosaurus langsung berlari ke arah Mikey dan hendak melayangkan pukulannya. Namun Mikey dapat lebih cepat melepaskan tendangan penghancur jametnya tepat di kepala Tyrannosaurus. Pertarungan mereka berdua berlangsung cukup sengit, namun tetap saja Mikey yang sudah dalam mode Dark Impulsifnya jauh lebih unggul dari Tyrannosaurus. Di tengah-tengah pertarungan mereka, seketika saja Takemichi langsung berdiri di antara keduanya. Dan Takemichi menyuruh agar Mikey menghentikan duel adu mekanik ini, karena jika dilanjutkan, maka Tyrannosaurus akan segera mati. Namun Mikey tidak memperdulikan Takemichi dan langsung saja mematahkan tangan Takemichi dengan kakinya. Dan kemudian Mikey kembali mendekati Tyrannosaurus. Lalu Mikey menghajar Tyrannosaurus tanpa ampun, hingga Tyrannosaurus pun tidak sadarkan diri. Takemichi yang melihat itu langsung menghampiri Tyrannosaurus yang sudah tidak berdaya.
Dan Takemichi panik karena mengetahui jika saat ini Tyrannosaurus sudah tidak bernapas dan mati saat itu juga. Perkataan Takemichi tadi sontak membuat mereka yang ada di sana terkejut karena peperangan ini kembali memakan korban jiwa setelah sebelumnya Draken yang harus mati. Setelah Tyrannosaurus dan Senju tidak berdaya, Koko langsung berteriak jika peperangan tiga dewa ini dimenangkan oleh geng Kantomanji, dan ini mengakhiri konflik dari era tiga dewa. Koko juga berteriak menyuruh semua yang ada di sana untuk segera pergi meninggalkan tempat ini. Namun Akashi malah mendekati Maiki dan berkata jika perbuatan yang Maiki lakukan sudah terlalu jauh dan tidak ada alasan bagi Maiki untuk membunuh Tyrannosaurus. Namun Maiki malah menendang wajah dari Akashi dengan cukup kuat. Takemichi yang melihat itu langsung menghampiri Maiki dan menyuruhnya untuk segera menghentikan semua ini. Namun Maiki kembali malah menghajar Takemichi yang berada di depannya. Kemudian Maiki kembali mencekeweng Takemichi dan menghajarnya berulang-ulang kali tanpa ada belas kasihan sedikit pun. Beruntung Senju menghalangi Maiki yang hendak membunuh Takemichi, dan di sini Senju langsung berlutut sambil memohon agar Maiki tidak membunuh Takemichi dan Maiki segera menghentikan semua ini. Oke, itulah akhir dari pertarungan antara tiga dewa ini, yang dalam peperangan kali ini dimenangkan oleh geng Kantomanji. Dan dari peperangan itu telah memakan dua korban jiwa, yaitu Draken dan Tyrannosaurus. Dan mulai dari sekarang, geng Kantomanji mengambil alih geng Rokuhara Tandai. Hingga mulai saat ini, Kantomanji geng adalah penguasa tertinggi di Jepang setelah merekrut Rokuhara Tandai dan dibubarkannya geng Brahman. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video edan ini sampai selesai. Dan akhir kata, see you next video.